Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan renungan kita saat ini adalah bertemakan kuasa menjadi anak-anak Allah. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian Yohanes tentang Yesus datang ke dunia adalah sebagai kebenaran. Dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14-17. Yesus lahir dan datang ke dunia ini untuk memberitakan tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus yang adalah firman. Injil Yohanes diawali dengan menyebut Yesus firman itu. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan bahwa pada zaman akhir Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Ibrani 1 ayat 1-3. Lalu kepada siapa surat Yohanes ditulis? Pertanyaan ini memberi jawaban. Surat ini ditulis oleh pemimpin jemaat, yaitu Rasul Yohanes, kepada ibu yang dipilih oleh Tuhan dan kepada anak-anaknya yang dicintainya. Mungkin yang dimaksud dengan ibu dan anak-anaknya ialah sebuah jemaat dan anggota-anggotanya. Kata kuasa dalam Injil Yohanes berarti hidup di bawah kendali atau kekuasaan. Dengan kata lain, menjadi anak Allah berarti berada di bawah kendali dan kekuasaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sebagai anak-anak Allah punya keuntungan tersendiri. Yang pertama, kita hidup dalam pemeliharaannya. Kita ingat yang pernah Tuhan Yesus katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Kedua, kita hidup dalam perlindungan Allah. Tuhan Yesus pernah berdoa kepada Bapanya, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Dalam kata-katanya ini, kuasa sebagai anak-anak Allah dapat dipandang sebagai jaminannya atas kehidupan kita. Oleh karena Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kuasa itu diberikan kepada mereka yang menerimanya, menerima Dia sebagai Tuhan, dan itu tentu mempunyai arti yang penting sebagai nama yang dijadikan anak-anak Tuhan. Nama bukan sekadar sederet huruf, melainkan menunjuk pada suatu keberadaan. Nama itu adalah pribadi. Percaya dalam namanya berarti yakin pada keberadaannya, pada pribadinya. Menerimanya juga memiliki makna diperanakkan dari Allah. Bukan berarti diperanakkan dari darah atau daging, melainkan dari roh. Dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 6. Bukan pula diperanakkan secara jasmani, melainkan rohani. Inilah yang disebut dengan lahir baru, ketika seseorang terus-menerus berproses di dalam roh Allah. Kolose 3 ayat 10. Kuasa yang dimaksud hari ini tidak sama dengan kesaktian, melainkan menerima naungannya dan berproses di dalam rohnya untuk semakin setia serta taat. Marilah kita arahkan diri kita untuk hidup dalam kuasa Allah. Apa yang seseorang biasanya bayangkan ketika disebut sebagai anak-anak Allah? Segala permohonan akan selalu terpenuhi dan mendapatkan kemudahan dan kesuksesan hidup akan bisa kita rasakan. Apakah semua itu yang kita bayangkan? Sisi pertama, menjadi anak-anak Allah memang kesukacitaan. Kita semua bersukacita karena kita adalah anak-anak Allah. Penulis Injil Yohanes mengatakan kepada kita bahwa semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12.
Sebagai anak-anaknya, penyertaan dari Sang Bapa menjadi berkat yang tak terpisahkan. Namun harus selalu kita ingat, berkat-berkat Allah bagi kita tidak berarti segala apa yang kita inginkan pasti terjadi. Yang menjadi ukuran adalah kehendaknya, bukan keinginan kita. Sisi kedua menjadi anak-anak Allah adalah tanggung jawab. Seorang anak pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan martabat dan keteladanan orang tua mereka. Kalau ada anak yang nakal, pertanyaan pertama yang muncul seringkali, itu anaknya siapa ya? Terus dilanjutkan dengan kata-kata, oh pantas orang tuanya kelakuannya begitu, anaknya juga sama. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita sebagai anak-anak Allah juga memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan martabat dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, apa yang kita kerjakan dan lakukan, orang-orang lain akan melihat apakah kita menjadi buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita memiliki Bapa yang pengasih, kita sebagai anak-anaknya juga mewujudkan kasih Bapa dalam kehidupan ini. Karena Bapa adalah pengampun, kita adalah pemberi berkat. Dia juga adalah yang sudah memberikan berkat bagi kita sebagai anak-anaknya. Kita juga siap berbagi berkat bagi sesama kita yang memerlukan. Sekali lagi, kuasa itu diberikan kepada mereka yang menerimanya. Menerima di sini percaya di dalam namanya. Dengan demikian, kuasa yang dimaksud di sini tidak sama dengan kesaktian, melainkan menerima naungannya dan berproses di dalam rohnya untuk semakin setia serta taat. Marilah kita arahkan diri kita untuk hidup dalam kuasa Allah dan hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hanya dengan demikian kita bisa tetap bercahaya di kegelapan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh rahmat dan memberkati hidup kami, yang penuh dengan sukacita, kami menerima hidup kami, keberadaan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami mau meneladani Engkau sebagai firman yang sesungguhnya adalah Bapa yang mewariskan pengampunan dan menjadikan kami hidup dalam sukacita dan hidup di dalam terang-Mu yang bercahaya untuk sekitarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.